Shalom adik-adik. Kak Messi, apa kabarnya Kak Messi? Tuhan baik Kak Fede. Baik ya. Adik-adik di rumah apa kabarnya semuanya? Pastinya baik-baik ya semuanya. Nah Kak Messi, pagi ini kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya Kak Messi, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adik-adik pastinya sudah mandi ya, sudah pakai pakaian yang rapi dan siap untuk beribadah. Terus jangan lupa siapkan Alkitabnya, alat tulisnya untuk nanti mendengar firman Tuhan. Dan kalau pas ibadah nggak boleh apa Kak? Nggak boleh lari sana lari sini. Harus sikapnya yang baik ya Kak Messi ya. Iya, yang manis dan yang tenang. Oke Kak Messi, sekarang kita mau angkat pujian kita. Kita mau nyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita dirangkanku, oh. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita dirangkanku, oh. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita dirangkanku, oh. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita dirangkanku. Ku bersuka cita dirangkanku, ku bersuka cita dirangkanku. Nah, Kak Messi, sekarang kita mau berdoa. Kak Messi minta tolong untuk bawa kita dalam doa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh kembali beribadah sekolah minggu, meskipun kami masih harus di rumah, meskipun kami harus masih ibadah online. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami tetap penuh dengan sukacita, tidak mengurangi satu apapun ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, dan supaya kami juga boleh beribadah dengan baik, dengan tenang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami ingin memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kalau di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 10 perintah Allah yang ke-1 dan yang kedua. Minggu ini kita akan mengingat kembali Kak Messi, perintah Allah yang ke-3 dan yang ke-4. Perintah Allah yang ketiga apa sih Kak Messi? Perintah Allah yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke, kalau yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah adik-adik, biarlah 10 perintah Allah ini boleh hidup di dalam hati kita masing-masing.
Kak Messi, kita mau angkat satu pujian lagi Kak Messi. Tapi sebelumnya Kak Messi, kita undang dulu nih adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri ya. Yuk, Kita mau nyanyi Aduh Senangnya Naik Kereta. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Nah adik-adik masih tetap di posisi berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh duduk. Kak Messi, kita akan masuk ke pisah kelas ya, karena ini minggu yang pertama. Tapi adik-adik sebelumnya kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita mengangkat pujian ini dari baitnya yang pertama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus
Shalom adik-adik remaja semuanya. Hari ini kita mau kembali mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kandes minta kita semua mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali mengucap syukur, kami boleh diberikan nafas kehidupan yang baru, dan pagi hari ini kami mau kembali mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami, hati kami dan juga pikiran kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan kami mau lakukan seturut dengan kehendak Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik remaja semuanya, jangan lupa persiapkan kembali untuk Alkitab dan juga alat-alat tulisnya ya. Hari ini kita mau kembali mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Daniel 6 ayat yang pertama sampai dengan ke-28. Kandes akan memberikan waktu beberapa menit kepada adik-adik remaja semuanya untuk melihat ke dalam firman Tuhan pada hari ini ya. Tema kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah Bila Aku Berjuang Seorang Sendiri. Dari bacaan firman Tuhan hari ini kita melihat dari kisah Daniel ya. Kira-kira siapa ya Daniel ya Kak? Nah, Daniel itu merupakan seorang muda yang berperawakan baik, kemudian jujur, dia memiliki banyak pengetahuan ya. Lalu kemudian dia juga diberikan hikmat oleh Allah. Bahkan Daniel itu merupakan seorang muda yang takut akan Allah ya. Daniel itu rajin sekali berdoa dan bahkan juga memuji Tuhan. Tapi karena ketidaksukaan atau ada rasa iri dari para pejabat tinggi yang ada di kerajaan tersebut terhadap Daniel, maka mereka mencoba mencari cara untuk menjatuhkan Daniel ya. Karena apa? Karena pada waktu itu Daniel itu justru memiliki jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan para pejabat lainnya. Mereka berusaha untuk mencari kesalahan Daniel ya dalam pekerjaannya, tapi tidak ditemukan kesalahan tersebut dalam pekerjaannya. Lalu mereka mencari cara lain ya, dan mereka akhirnya memfitnah Daniel hingga Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi adik-adik bisa lihat, dan juga pada saat adik-adik tadi sudah membacakan firman Tuhan ya, kita bisa lihat bahwa karena iman dan juga ketaatan beribadah Daniel kepada Allah ya, maka Allah menyelamatkan Daniel dari terkaman singa. Lalu apa yang dirasakan Daniel pada waktu itu ya? Ketika Daniel mendengar perintah yang dikeluarkan oleh raja dan berakibat kalau melanggar perintah tersebut, maka akan dihukum dan juga bahkan dimasukkan ke dalam gua singa. Pasti Daniel merasakan ketakutan. Dia menjadi seperti seorang asing di wilayah kerajaan itu ya, karena hanya dia saja yang tidak disukai oleh para pejabat tinggi lainnya. Bahkan Daniel itu tidak pernah melakukan kesalahan atau lalai dalam pekerjaannya ya. Tapi Daniel justru difitnah oleh orang-orang di sekitarnya untuk dicari-cari kesalahannya. Kok saat melakukan yang benar malah ada yang tega ya Kak untuk mencari kesalahannya? Nah, adik-adik remaja yang terkasih, begitu pula dengan keadaan kita saat ini. Kita sebagai seorang Kristen, apalagi anak-anak Tuhan, itu adalah orang-orang yang minoritas. Sama seperti Daniel yang hidupnya minoritas atau menjadi orang asing di tengah negeri tersebut. Ya, sama seperti kita. Di tengah dunia ini pasti kita berhadapan dengan orang-orang yang tentunya memiliki nilai yang berbeda. Sehingga kalau adik-adik dibenci, kemudian adik-adik dimusuhi, adik-adik difitnah ya, jadikan itu menjadi sesuatu yang ya kalian harus hadapi dengan biasa saja ya, bukan menjadi sesuatu yang luar biasa atau menakutkan
ya. Contohnya seperti apa? Contoh saat adik-adik melihat teman kalian yang lagi nyontek nih waktu ujian. Lalu adik-adik melaporin perbuatan teman kalian sama guru. Nah, pasti adik-adik akan dicap nih sama teman kalian itu ya, apalagi sama teman yang sudah ketahuan nyontek. Kalian akan dibilang, "Ah, lu tuh ya jadi anak tukang ngadu, atau mulut itu ember banget sih." Ya. Padahal yang kalian lakukan itu benar atau tidak? Tentunya benar ya kalau di hadapan kita semua, tapi pasti akan ada orang lain yang tidak suka dengan perbuatan adik-adik tersebut ya, dengan melaporkan kejadian tersebut terhadap guru. Lalu bagaimana Kak ya respon kita saat kita berada di lingkungan yang minoritas? Ketika adik-adik ada di lingkungan minoritas, adik-adik berusahalah memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jadi adik-adik fokus dan gali terus talenta kalian ya, talenta yang sebetulnya sudah Tuhan berikan di dalam diri kalian masing-masing ya. Lalu adik-adik berikan atau keluarkan talenta tersebut ya, sehingga menjadi cara agar orang-orang bisa menghargai kalian. Contohnya seperti apa? Contohnya adik-adik memiliki kemampuan atau kalian ahli atau bisa dalam mata pelajaran matematika atau misalkan bahasa Inggris. Nah, kalian tonjolkan atau kalian keluarkan keahlian tersebut ya. Dan caranya seperti apa Kak? Caranya ya bantu teman-teman kalian yang mungkin kurang bisa dalam mata pelajaran tersebut ya. Dan kita bisa lihat, maka nanti kalian akan lihat bahwa kalian akan disenangi oleh teman-teman kalian yang berbeda tadi. Sama seperti di dalam firman disebutkan bahwa kita semua itu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita bukan saja berhadapan dengan sesama domba nih adik-adik ya, tapi kita berhadapan dengan dunia yang seperti serigala yang sudah pasti siap untuk menerkam kita kapan saja. Dan lalu bagaimana sikap kita? Ya sikap kita biasa saja, karena memang kita berada di tengah perbedaan yang ada tadi dan kita menjadi kaum yang minoritas. Tapi ya, ketika kita hidup di tengah dunia ini, maka ikutilah gaya hidup seperti domba. Domba itu seperti apa Kak? Domba itu biasanya mereka suka untuk berkelompok. Ya, jadi adik-adik jangan pernah meninggalkan persekutuan atau kelompok misalkan ibadah kalian ya, baik itu di gereja bersama dengan teman-teman kalian ataupun di sekolah kalian yang misalkan ada untuk mata pelajaran atau untuk hal-hal rohani ya, rohani Kristen gitu ya. Kalian jangan pernah tinggalkan akan persekutuannya itu ya. Bahkan yang namanya domba itu adalah biasanya domba itu selain hidup berkelompok, tapi dia juga terus mengikuti akan tuannya atau gembalanya, sama seperti kita. Jadi kita merupakan domba dan gembala kita adalah siapa? Gembala kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita menyerahkan akan segala kehidupan kita fokus, kita lurus dan hidup kita untuk berpegang teguh terhadap pimpinan kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Lalu bagaimana jika adik-adik merasa bahwa kalian itu nggak memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan teman kalian gitu ya, atau Kak kayaknya aku cuma punya kemampuan yang biasa-biasa aja deh gitu, malu Kak, nggak ada yang bisa dibanggain dari diri aku gitu ya. Nah adik-adik remaja semuanya, yuk sekarang kalian harus mulai mencoba dan meninggalkan segala ketakutan di dalam diri kalian yang kalian merasa diri kalian itu tidak diterima, merasa diri kalian itu tidak mampu atau merasa tidak penting, kemudian merasa malu terhadap orang lain. Semuanya kalian harus tinggalkan itu ya. Atau saat kalian berhadapan seperti Daniel, saat kalian melakukan kebenaran tapi ya orang-orang di sekitar kalian tuh malah membenci, apakah orang akan menemukan kelemahan kita? Pastinya justru orang di sekitar kita yang tidak suka terhadap kehidupan kita, maka akan sangat mudah untuk mencari setiap kelemahannya kita. Dan itulah pandangan dunia, mencari kelemahan orang.
Tapi dalam pandangan kita, justru adik-adik harus melihat atau menjadikan kelemahan itu menjadi kekuatannya kalian. Ya, biasanya kelemahan kita tuh apa? Atau yang akan diserang itu apa? Yaitu biasanya yang diserang itu adalah dalam ibadah kita misalkan, ya, atau relasi kita dengan Allah. Contohnya seperti apa? Adik-adik ingin melakukan kerja kelompok bersama dengan teman-teman kalian, ya, dan kebetulan kalian tuh hanya seorang Kristen sendiri saja, yang lainnya berbeda agama dari kamu, ya. Lalu pastinya adalah karena lebih banyak teman-teman kalian yang tidak sama atau tidak Kristen seperti kalian, mereka pasti akan memilih kerja kelompok. Udah kak, udahlah di hari Minggu aja yuk, gitu ya. Nah, karena adik-adik hanya sendiri, ya, atau kalian merasa minoritas, pada akhirnya kalian akan mengikuti teman-teman kalian, ya, tetap melakukan kerja kelompok tersebut di hari Minggu dan bahkan harus meninggalkan ibadah kalian. Nah, ini menjadi tantangan buat adik-adik sekalian, ya, bahwa mudah sekali orang mencari titik kelemahan kita. Tapi titik kelemahan itu biarkanlah apa adanya, supaya apa? Kalian bisa melihat Tuhan yang akan membela kita atau membela kalian. Adik-adik nggak perlu lagi harus menutupi kelemahan kalian. Justru kelemahan kalian itu harus dijadikan kekuatan dalam kehidupan adik-adik remaja semuanya. Dan kalian justru juga harus bisa bernegosiasi dengan teman kalian yang berbeda, ya, supaya misalkan tadi seperti contoh yang tadi, kerja kelompoknya bisa dilakukan setelah kalian beribadah sekolah minggu terlebih dahulu. Jadi kalian saat ini jangan menjadi anak-anak remaja yang minder meskipun kalian berada di tengah minoritas atau punya pandangan yang berbeda dengan orang lain. Kalau pandangan kalian benar, ya, berdasarkan Alkitab atau sudah sesuai dengan perintah atau firman Allah, maka pertahankanlah pandangan adik-adik tersebut. Jangan sampai kompromi atau membuang akan kebenaran itu. Demikian firman Tuhan yang boleh Anda sampaikan kepada adik-adik remaja semuanya pada pagi hari ini, dan biarlah firman ini boleh terus menjadi kekuatan dan juga adik-adik remaja boleh lakukan dalam kehidupan kalian hari lepas hari, ya, sehingga adik-adik tidak lagi menjadi remaja yang merasa seorang diri, atau dan tentunya adalah mencontoh seperti Daniel yang dia tetap memiliki iman dan juga keyakinan terhadap Allah, dan tentunya adalah menjadi seorang muda yang atau menjadi seorang remaja yang takut akan Tuhan. Mari adik-adik remaja semuanya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mau belajar seperti Daniel menjadi seorang muda yang takut akan Tuhan, yang terus memiliki kepercayaan terhadap Engkau meskipun dia berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menyukai akan keberadaannya, dan ataupun seperti kami juga berada di tengah kaum minoritas, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan kami, Tuhan yang akan terus membela dalam kehidupan kami, dan tentunya adalah meskipun kami berbeda Tuhan, tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memberikan contoh yang terbaik untuk teman-teman kami yang mungkin berbeda dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan terus tutup bungkus adik-adik remaja semuanya berhikmat seperti Daniel, ya Bapa, dalam sekolah mereka, dalam pendidikannya mereka, sehingga adik-adik remaja semua boleh mencapaikan cita-cita mereka setinggi mungkin. Dan Tuhan Yesus terus memberkati akan keberadaan kami semua, dan tentunya untuk negara kami, untuk di tengah dunia ini yang juga sampai saat ini masih kami merasakan akan pandemi, akan COVID-19. Tuhan yang terus tutup bungkus kami dengan malaikat kuasa penjagamu, baik bentengi tubuh kami dengan kekuatan hanya berasal daripada Engkau saja. Inilah Tuhan, kami tiba di penghujung ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, ampuni untuk setiap kesalahan kami, dan Tuhan Yesus boleh
Kembali sempurnakan doa kami seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik remaja semuanya, Tuhan Yesus memberkati.